TV. Selamat berjumpa pemirsa dan warganet dalam Bincang-Bincang SHTV. Bersama saya Putri Rompas. Sudah hadir bersama saya di studio Advokat Eka Tindangen SH. Beliau sudah kedua kalinya menjadi narasumber di Bincang-Bincang SHTV. Namun kali ini beliau mewakili komunitas anti narkoba Indonesia Sulawesi Utara. Karena topik kita kali ini yakni membahas terkait dengan nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ya baik Bung Eka, terkait dengan fenomena saat ini yakni pasangan selebriti yang kedapatan menggunakan narkoba. Ya bagaimana pendapat Anda? Ya, saya sebagai Ketua Komunitas Anti Narkoba Indonesia Sulawesi Utara, disingkat Komando Sulawesi Utara, Komando Solo, melihat ini suatu hal yang patut tidak bisa ditiru ya. Jadi public figure yang seharusnya memberikan contoh yang baik, malah justru mempertontonkan bahwa narkoba itu baik adanya, maksudnya dari kalangan mereka. Ya kita bisa mereka dan juga kita bisa membayangkan narkoba yang sudah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tapi tetap aja tidak ada efek jerah. Untuk pasangan suami istri yang berinisial A dan N, ya kalau menurut kami tidak patut ditiru dan tidak selayaknya mereka mempertontonkan bahwa mereka itu menggunakan narkoba. Kami dalam hal ini Komando Sulut bekerja sama dengan BNN dan Direktorat Narkoba Kepolisian, setiap kali turun ke kegiatan-kegiatan maupun ke daerah untuk sosialisasi ke masyarakat bahwa bahaya narkoba itu benar-benar harus diketahui oleh masyarakat. Ya, baik Bung Eka. Ya. Fenomena di Jakarta selebriti bukan hanya kali ini kasus-kasus penggunaan narkoba. Ya. Nah, apakah di Sulawesi Utara juga demikian? Ya, kalau untuk Sulawesi Utara memang tidak seperti di Jakarta. Iya. Sulawesi Utara ada mereka sembunyi-sembunyi, tapi pada saat ketangkap mereka nangis-nangis dan mereka mohon untuk dilepaskan. Ya. Iya. Kami memberikan jempol kepada BNN dan juga Direktorat Narkoba Polda Sulut ya, tentunya Polresta juga, yang memberikan efek jerah, menangkap mereka apabila mereka kedapatan dan memberikan hukuman setinggi-tingginya. Nah, itu kami memberikan jempol. Dan belum lama ini kan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Kota, yaitu BNN Kota Manado, belum lama ini melaksanakan Hari Anti Narkoba Internasional, HANI. Ya. Nah, itu gencar-gencarnya. Kami juga turut membantu dalam hal sosialisasi ke masyarakat. Kami turun sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan cara mengajak anak-anak sekolah dengan cara daring, kita sosialisasi. Karena kami menghimbau kepada anak sekolah, daring itu setelah mereka pelajaran sekolah dan setelah sudah koordinasi dengan guru-guru, ada jam tertentu yang mereka bisa diisi setelah kegiatan sekolah selesai. Nah, ini kami mempergunakan kesempatan daring dengan sekolah-sekolah. Tujuannya apa? Anak sekolah adalah pencegahan dini. Yeah. Dari anak sekolah, kita membentuk suatu mental. Narkoba ini benar-benar adalah barang setan, barang terlarang sekali, yang tidak seharusnya anak-anak sekolah memiliki. Apalagi mendengar hingga tidak melapor ke aparat, itu sudah ada sanksinya.
Ya baik Bung Eka. Namun ketika ada sosialisasi tapi tetap saja ada pengguna narkoba, ada yang Nah. menggunakan. Apakah ada celah di situ atau kurangnya ketat atau kurangnya Ya. secara detail mungkin Ya, pemeriksaan betul sekali, dari. bagus sekali pertanyaannya. Ya. Kami melihat dari kacamata Komando Sulawesi Utara, memang ada jaringan-jaringan tertentu yang memang sengaja melihat situasi aman, mereka masuk ke suatu anak sekolah tertentu, anak-anak sekolah tentunya, Ya. yang sekarang banyak anak sekolah melakukan pelajaran di rumah. Pada saat mereka keluar dan mereka masuk di suatu kelompok-kelompok yang sudah diciptakan oleh jaringan ini, nah disitulah anak sekolah dicekokin. Nah, pada saat sudah dicekokin, mereka ketagihan, barang dikasih dulu gratis, selebihnya bayar, atau mereka disuruh untuk menjadi agen-agen bandarnya dia, ya kan? Dengan kalangan-kalangan sekolah dulu, baru nanti ke kalangan umum mereka sebar. Tetapi syukurlah di daerah Sulawesi Utara ini, khususnya di Manado, dengan adanya gencar sosialisasi, menyampaikan, menghimbau kepada masyarakat bahwa narkoba itu bahaya dan melanggar hukum, dan apabila ketangkap itu nggak main-main. Bahkan ada sampai dihukum mati. Itu sampai ada hukuman mati. Yaitu pecandu atau pengedar. Itu pengedar. Tetapi apabila anak-anak sudah menjadi korban, mereka akhirnya pecandu, mereka ketergantungan dengan itu, mau nggak mau mereka masuk di lingkaran jaringan itu. Nah, mudah-mudahan jaringan itu memang tidak ada seperti yang di daerah lain. Tentunya memang sudah terorganisir. Karena terus terang aja narkoba ini bisa dikatakan wah ya, wow, profitnya gede, ya kan? Profitnya gede, tetapi jaringannya lebih berhati-hati. Mereka melakukan pemasaran secara berhati-hati. Nah, menjadi pagar utama adalah masyarakat. Masyarakat harus bersama-sama. Mari kita bersama-sama perangi narkoba dan selalu menghimbau, terutama dari anak-anak sekolah, bahwa narkoba itu adalah barang terlarang, tidak boleh dimiliki, apalagi mencoba. Ya. Baik. Kebanyakan itu narkoba ini, narkotika atau nafsa itu mudah ditemui di diskotik atau di klub-klub malam. Apakah ada razia yang dilakukan? Ya, mereka kadang-kadang lebih cerdik daripada aparat. Jadi dari petugas BNN sudah melakukan kegiatan-kegiatan intelijen, pemantauan secara tersembunyi, tapi mereka lebih lihai dari anggota. Ya, sehingga mereka bisa masuk di jaringan dugem tentunya, tapi tidak seterusnya situ. Mereka melihat situasi yang ada. Apabila di daerah dugem di daerah Gumerlap itu banyak anggota, banyak mata-matanya dalam hal ini mencoba mencari mereka para pengedar ini, mereka lebih berhati-hati. Gitu. Ya baik, pemirsa, kita akan rehat sejenak dan akan kembali melanjutkan bincang-bincang kita tetap di Bincang-Bincang SHTV. Virus corona masih ada di mana-mana, terus menyebar di berbagai belahan dunia. Kita harus lebih kuat dan akan menang, asalkan kita mampu menjaga badan. Dengan tetap mengolah rasa, tapi jangan lupa berolahraga. Olahraga, kegiatan rumah tangga, dan memperbaiki yang selama ini tertunda. Olahraga mengajarkan disiplin dan keuletan dalam mencapai tujuan, bukan dengan cara yang instan. Olahraga membuat bugar dan pikiran segar, otot kuat, pikiran sehat melawan korupsi kelas berat. Disiplin menjaga kesehatan,
adalah kunci dari keselamatan. Karena disiplin adalah juga kunci dari keberhasilan. Kerennya lagi, disiplin diri itu anti korupsi. Air adalah kehidupan, keringat adalah kesehatan, disiplin adalah modal kesuksesan. Jaga hati. Kembali lagi dalam Bincang-Bincang SH TV, masih membahas terkait dengan topik nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya bersama Ketua Komunitas Anti Narkoba Indonesia Sulawesi Utara, Bung Komando Eka. Sulut. Komando Sulut, disingkat Komando Sulut, bersama Bung Eka Tindangen, Advokat Eka Tindangen SH. Baik, melanjutkan, Bung Eka, apakah ada pengedar atau dari jaringan-jaringan ini yang kebal hukum? Dikutip kebal hukum sehingga tidak marketnya tidak diblok atau bagaimana? Ya, semua masyarakat Indonesia tentunya tidak ada yang kebal hukum ya. Mau itu dia bandar, mau itu dia pengedar, semua tidak ada kebal hukum. Apabila dia ketangkap, dia diproses hukum lebih lanjut ke sampai persidangan dan dikenain hukuman yang seberat-beratnya. Cuma memang dalam hal ini ada kesempatan diberikan kesempatan kepada para pemakai untuk direhab, untuk diberikan kesempatan untuk dirinya itu direhabilitasi agar zat-zat adiktif, zat-zat psikotropika yang ada di dalam tubuhnya itu bisa dinetralkan kembali. Tetapi pada saat direhab, dia dijaga. Dan dalam hal ini tetap mengikuti program dari BNN. Itu memulihkan untuk dianya, tapi sambil memberikan edukasi. Edukasi, asesmen, edukasi ke korban pecandu tersebut bahwa narkoba itu dilarang. Pokoknya banyak edukasi di dalam assessment tersebut. Dan kami lihat sendiri, banyak juga yang berhasil, yang sudah lepas. Apabila dia terjerat kembali, itu biasanya lingkungan. Yeah. Lingkungan yang membuat dia terpengaruh kembali, sehingga dia mencoba kembali dan kecanduan lagi. Ya, dan untuk masalah kebal hukum, tidak ada yang kebal hukum. Dalam hal regulasi ini, hukum untuk pengedar, bandar. Ya bagaimana? Berat mereka. Kalau misalnya mereka ketangkap, barang buktinya banyak, malah ada bandar yang sampai dihukum mati. Cuma memang yang perlu dipertegas, masuknya petugas ke lapas. Karena kadang-kadang, dan banyak juga yang kita nonton di TV, ditemukan di dalam lapas ada yang mengendalikan jaringan itu. Ya bagaimana itu? Nah, kalau menurut kami komando dari instansi yang membidangi lapas tersebut, ya Boya turut kooperatif, maksudnya benar-benar bekerja sama dengan aparat BNN dan juga kepolisian, memberikan celah agar mereka melakukan penindakan, bisa dapat, barang buktinya dapat, bisa diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jadi, kerjasama yang baik. Dan memang sekarang sudah ada tercipta kerjasama yang baik. Kami dari Komunitas Anti Narkoba Indonesia Sulawesi Utara, Komando Sulut, terus juga membantu mengawasi, mengkritisi, memberikan usulan-usulan yang baik untuk kemajuan daripada instansi penegak hukum tentunya yang menindak apabila ada jaringan yang mengendalikan di dalam ruangan sel itu. Ya. Jadi kami dari Komando Sulawesi Utara juga proaktif turun ke masyarakat dalam hal sudah membentuk tim reaksi cepat, memberikan informasi-informasi secepatnya
Karena kami memang sudah mempunyai jaringan koneksitas dengan BNN, bidang pemberantasan, dan kami selalu berkoordinasi dengan bidang pencegahan tentunya untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Ya. Turun-turun ke masyarakat langsung. Ya. Baik Bung Eka, terkait dengan para pengguna napsa, biasanya ditemukan golongan 1, syabu-syabu. Ya, sabu-sabu. Jangan syabu-syabu, nanti makanan itu. Sabu-sabu. Nah, Ya. sabu-sabu. Sabu-sabu. Itu biasanya dikatakan sebagai obat atau bagaimana? Adakah kriteria khusus untuk dijerat sebagai pengguna? Jadi gini, kalau yang viral, yang diduga, yang sekarang lagi viral, public figure, inisial A dengan N, mereka sampai mengkonsumsi itu, mungkin ada faktor yang membuat mereka harus melakukan hal-hal yang tidak melelahkan. Dengan adanya barang haram tersebut, mereka jadi fit lagi, sehingga tuntutan pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik. Itu yang mereka lakukan. Jadi mereka biasanya di public figure, mereka membutuhkan barang haram itu untuk kebutuhan pekerjaan. Tetapi yang namanya narkoba dilarang, tidak boleh. Jangankan pakai narkoba, dengan tubuh yang sehat pun kita bisa kok melakukan rutinitas. Nih kayak saya nih, dari pagi sampai malam melakukan sosialisasi bantuan hukum, konsultasi hukum, tetap fit aja. Cuma dasarnya olahraga, kita jaga imun, dan terpenting jaga pikiran. Tidak usah mengonsumsi narkoba, kita fit. Fit juga kan? Ya. Olahraga dulu dong. Iya, baik. Ya, Pak. Di Sulawesi Utara, jenis narkoba apa yang kasus narkoba apa yang paling yang pernah dengar ada salah satu public figure tapi anggota dewan, ya, itu pernah sabu-sabu, ya, ganja, sabu-sabu, tapi jangan salah, miras itu pun masuk di adiktif, miras, dan yang paling riskan merambatkan anak sekolah dari SD, SMP, lem halbon. Ya, sangat marak di kalangan anak sekolah. Itu barangnya murah, belinya juga murah, gampang, dan disayangkan sekali penjual-penjual lem halbon itu tidak melihat siapa yang membeli. Yang penting mungkin barangnya laku, mereka nggak peduli siapa yang beli, ya kan? Itu yang kami sangat khawatir dan memperhatikan sekali, karena anak-anak generasi ke depan yang mereka seharusnya generasi sudah dirusak, dikotori, saraf-sarafnya sudah banyak putus. Kalau misalnya langsung hirup, kan langsung ke saraf ini. Otak. Iya. Jadi merusak jaringan otak karena mereka langsung hirup. Ya kan? Untuk mencapai suatu yang katanya mabok murah, ya kan? Mabuk kayak gitu. Aduh. Itulah, dalam hal ini kami menyampaikan kepada anak-anak sekolah tentunya belajar, kejar setinggi-tinggi ilmu dan mengharumkan nama daerah. Apabila mereka menjadi seorang yang baik dan mereka sudah mengejar ilmu setinggi-tingginya, mendingan begitu. Ada slogan, prestasi yes, narkoba no. Ya, prestasi yes, narkoba no. Ya baik pemirsa, tetap di Bincang-Bincang SH TV karena kita akan kembali melanjutkan bincang-bincang kita bersama dengan Advokat Bung Eka Tindangen SH.
Ya pemirsa, kembali di Bincang-Bincang SHTV, kita sudah berada di segmen yang terakhir. Kita akan membahas terkait dengan komunitas anti narkoba Indonesia Sulawesi Utara, Komando Sulut. Komando Sulut. Bersama dengan advokat Eka Tindangen SH. Oke. Dan ada tadi tim reaksi cepat. Ya, Bagaimana itu Bung Eka? oke. Di Komando Sulut membentuk yang namanya tim reaksi cepat. Tim reaksi cepat ini dia menginformasikan cepat Ya. kepada jaringan kami di BNN, di bagian pemberantasan maupun di kepolisian tentunya. Jadi ya, kita menghubungi kepolisian atau BNN, bagian pemberantasan, apabila kita melihat ada hal-hal mencurigakan. Contohnya nih, contoh kecil. Ada suatu kontrakan yang selalu dikumpuli oleh anak-anak sekolah atau orang-orang yang mencurigakan. Terus mereka suka mabuk-mabuk dan mabuknya itu nggak dengan botol, ya kan? Ya. Jarang ada botol-botol, tetapi keluar udah mabuk. Nah, itu yang kita informasikan secepatnya ke bagian pemberantasan. Setelah sudah mendapat mereka sudah mendapat informasi, tugas dari petugas yang di lapangan pemberantasan yang melanjutkan penyelidikan dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim reaksi cepat ini ada di BNN dan juga ada di kepolisian. Oh enggak, Atau ini hanya masih... dibentuk oleh komando. Oh iya. Komando Sulut. Komando Sulut adalah komunitas anti narkoba. Jadi orang yang berniat untuk membantu daerahnya bersih dari narkoba, disitulah bergabung dengan kami dan orang-orang yang terpanggil yang dalam hal ini memberi diri dalam hal mari kita membangun Sulawesi Utara secara luas dan Manado pada umum secara khusus. Ya. Untuk tim reaksi cepat, apakah ada program kerja untuk preventif? Iya, jadi pencegahan? pada saat mereka sudah bersedia membantu, Ya. kami komando Ya. dan bersedia diri untuk untuk bergabung di dalam dan turun ke lapangan. Mereka ada pelatihan-pelatihan khusus. Jadi mereka kita kasih latih, ada pembekalan khusus agar mereka tidak salah di lapangan. Ya. Tidak salah lapangan dan cara berkoordinasinya bagaimana, cara mendeteksi orang bagaimana. Intinya selalu waspada. Waspada di daerahnya masing-masing. Jadi setiap lingkungan kami ada beberapa orang kami ya yang sudah kami bekali dan mereka sudah mempunyai link tersendiri untuk melapor. Ada yang lewat HT, ada yang lewat WA karena kita ada grup. Ya. Dan Kira-kira Pak Eka, Komando Sulut terdiri dari berapa anggota ini? Komando Sulut ada di 9 kabupaten kota. 9 kabupaten kota dan rata-rata mereka sudah punya pengurus dan mereka sudah tersebar hingga di lingkungan dan jaga-jaga karena ada kabupaten yang mereka bukan lingkungan kan tapi jaga ya. Jaga mereka ada di jaga berapa setiap gitu. Jaga, setiap jaga ada dan kita terkoneksi, kita terkoordinir dengan saling memberikan informasi di grup kita sendiri tentunya. Ada grupnya tingkat Sulawesi Utara, ada grup tingkat kabupaten kota. Dan kita juga sudah dibekali oleh BNN dalam pelatihan-pelatihan penggiat anti narkoba dan mendapat sertifikat dan relawan anti narkoba. Jadi kita sudah dibekali oleh BNN, kita rata-rata di komando itu sudah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh BNN, yaitu penggiat anti narkoba, relawan anti narkoba, dan kita mendapat sertifikat bagaimana melakukan pencegahan di lingkungannya dan yang terpenting adalah membuat daerah bersih narkoba. Apabila ada orang-orang baru datang, orang-orang baru masuk, kita deteksi dan mencurigakan, lapor.
tim reaksi cepat kami akan turun untuk memberikan pelaporan yang secara tepat, akurat. Ya, apakah Komando Sulut pernah membongkar sindikat narkoba di Sulut? Pernah? Sudah ada kasus yang di... Sudah ada, cuma ya saya tidak bisa utarakan kasusnya apa. Ya. Intinya kami selalu membantu aparat kepolisian dan aparat BNN, Sulut maupun kabupaten kota. Untuk itu, marilah kita bersama-sama saling bahu-membahu menciptakan daerah kita ini yang bebas narkoba. Kita perang terhadap narkoba, war on drugs, dan tentunya selalu berkoordinasi yang baik dengan aparat Badan Narkotika Nasional tingkat provinsi maupun kabupaten kota, dan kami selalu mensupport kepada aparat kepolisian tentunya di lapangan, dan juga selalu menghimbau kepada masyarakat tentunya selalu berhati-hati apabila ada ajakan atau tawaran-tawaran yang gratis. Ya kan? Tawaran-tawaran yang gratis, apabila mengetahui itu narkoba, segera lapor. Jangan takut melapor. Karena pasti kami akan membackup, kami berkoordinasi dengan aparat kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional Provinsi maupun Kabupaten Kota. Ya baik, pemirsa, kita tak terasa telah berada di ujung acara, dan baiklah Pak Eka, silakan memberikan kesimpulan atau statement penutup untuk mengakhiri bincang-bincang kita kali ini. Baik, terima kasih Putri. Ya. Saya sebagai Ketua Komunitas Anti Narkoba Indonesia Sulawesi Utara, Komando Sulut, menghimbau kepada warga Sulawesi Utara, khususnya warga Kota Manado, untuk jauhi narkoba, hidup sehat. Apabila ada hal-hal yang mencurigakan, segera lapor ke aparat kepolisian atau Badan Narkotika Nasional di mana Anda berada. Misalnya Anda berada di Manado, lapor di kepolisian Manado atau kepolisian kabupaten kota lain. Kalau khususnya Kota Manado, lapor ke Badan Narkotika Nasional Kota Manado. Karena di sana ada yang piket, bagian berantas siap turun ke lapangan dan siap untuk respon. Terutama kami siap juga membackup untuk memberikan bantuan kepada aparat, karena banyak jajaran kami yang sudah siap di lapangan untuk siap membantu. Jadi jangan takut melapor, jauhi narkoba, kita harus berkehidupan yang sehat, dan membantu program pemerintah juga agar kita benar-benar sehat tentunya, dan kita bisa ciptakan Manado bebas narkoba. Ya, baik pemirsa, generasi sehat tanpa narkoba. Tanpa narkoba. Ya, baik, demikianlah bincang-bincang kita kali ini dengan topik nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya bersama dengan Ketua Komunitas Anti Narkoba Indonesia Sulawesi Utara, Komando Sulut. Terima kasih kepada narasumber kita, Advokat Eka Tindangen SH, yang meluangkan waktu untuk berbagi ilmu informasi bagi kita sekalian di Bincang-Bincang SH TV kali ini. Dan saya Putri Rompas, pamit undur diri, sampai berjumpa dalam Bincang-Bincang SH TV selanjutnya.